Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dan hidayah kepada kita semua, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di YayaWS Channel Insan Belajar Berbagi Serba-Serbi. Untuk kali ini, kembali kita bertemu akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa, yaitu pendalaman unsur-unsur seni rupa. Di sini, pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai lingkaran warna menurut Brewster atau lingkaran warna teori Brewster. Teman-teman, masih banyak lingkaran warna yang lain menurut teori-teori atau tokoh yang lain. Tetapi pada bagian kedua ini kita akan membahas sehubungan dengan kebutuhan praktis di sekolah di dalam mengambil teori-teori warna yang mudah diaplikasikan di dalam berkarya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Berikutnya kita akan membahas juga mengenai percampuran warna. Ada teori primer, teori percampuran warna sekunder, dan teori percampuran warna tersier. Nah, untuk itu mari kita mulai saja. Tapi jangan lupa tetap pantang YayaWS channel ini dan klik loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi, dan dukunglah untuk subscribe agar berkembang. Terima kasih atas subscribe-nya. Kita mulai. Lingkaran warna menurut teori Brewster. Di sini kita lihat ada 2 segitiga yang saling berhubungan. Dan di situ adalah untuk menempatkan warna pokok atau warna primer. Warna pokok di dalam istilah seni rupa disebut warna primer. Nah, kita lihat di sini warna primer yang pertama adalah biru, dan primer yang kedua adalah merah, primer yang ketiga adalah kuning, dan ini adalah warna primer, ya, merah, kuning, biru menurut Brewster. Berikutnya kita lihat dari 2 warna primer yang posisinya satu di sini di bawah dan satu di atas. Ada tanda panah di sini akan dicampurkan antara merah dan biru. Ke sini akan menjadi campuran antara merah dan biru, yaitu maka akan jadi warna purple atau ungu, ya, atau disebut juga violet. Ya, ini adalah S, itu simbol dari sekunder. Ya. Berikutnya adalah untuk campuran warna primer biru dan primer kuning, maka akan menghasilkan warna apa, teman-teman? Tentunya di sini adalah warna sekunder hijau. Nah, yang ketiga, campuran warna merah dan kuning itu akan menghasilkan warna oranye atau jingga. Di dalam teori Brewster, bahwa warna primer itu adalah warna asli atau warna pokok yang tidak dihasilkan dari percampuran warna-warna lain. Sedangkan warna sekunder adalah warna hasil campuran dari 2 warna primer. Kita lanjutkan. Antara 2 warna yang berdekatan antara primer dengan sekunder, di sini bisa dicampurkan, yaitu akan menghasilkan warna tersier. Ditulis simbolnya dengan T. Ini warna tersier. Ini adalah warna campuran dari biru dan ungu atau blue dan purple. Maka di sini akan disebut biru ungu. Jadi primer disebutnya biru ungu atau biru keunguan. Berikutnya, campuran antara primer biru dan sekunder hijau maka akan menghasilkan warna tersier biru kehijauan atau biru hijau. Dan berikutnya antara kuning dan hijau, percampurannya menjadi warna tersier, yaitu kuning kehijauan atau kuning hijau. Berikutnya antara kuning dan orange akan menghasilkan warna tersier kuning jingga. Jadi di sini ada unsur kuningnya, ada unsur jingganya. Jadi kuning jingga. Dan ini warna tersier. Dan berikutnya antara orange dan merah atau merah dan oranye dicampurkan menjadi warna tersier, yaitu merah jingga. Gitu, atau merah kejinggaan atau jingga merah, gitu. Sama saja, ya. Nah, yang terakhir adalah antara merah dan purple, ya.
maka akan menghasilkan warna tersier merah purple atau purple kemerahan atau merah purplean. Nah, di sini T adalah simbol untuk warna tersier. Nah, kita lihat bahwa warna-warna tersier ini adalah merupakan campuran dari warna primer dan sekunder. Teman-teman, skema lingkaran warna yang ini adalah skema warna dasar yang nanti akan kita kembangkan menjadi skema warna yang umum. Jadi prinsip dasarnya asalnya adalah seperti ini, ya, adalah seperti ini, begitu. Nah, kita akan kembangkan, kita ambil yang lebih umum dan gampang pemaknaannya atau penafsirannya serta dalam aplikasinya, yaitu di dalam lingkaran warna Brewster yang akan kita bahas kali ini. Dan ini adalah lingkaran warna yang sudah umum dan mungkin di kelas 10 atau kelas 11 SMA atau SLTA Ananda atau teman-teman pernah diajarkan ini. Dan ini adalah lingkaran warna Brewster yang sederhana dan mudah penafsirannya dan mudah pengaplikasiannya dan sering banyak digunakan. Dan kita lihat pada prinsipnya sama saja, ya. Ini berdasarkan pada segitiga tadi, ya. Ini 1, 2, 3, ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Nah, mari kita masuk ke sini, ya. Ini ada campurannya dari ini dengan ini, ya. Gitu. Kita langsung ke perpaduan warna. Dan ini adalah merupakan dasarnya yang akan selalu jadi pedoman. Tolong diingat, dicamkan. Ini akan selalu jadi pedoman, ya. Akan selalu jadi pedoman kita di dalam mengambil warna-warna, begitu. Dan ini sering digunakan oleh kita. Dan perlu diperhatikan bahwa warna tersier di sini adalah merupakan paduan warna antara primer dan sekunder atau sekunder dengan sekunder. Ya, di sini adalah sekunder dengan sekunder. Kalau tadi posisinya adalah primer dengan sekunder. Ini primer, sekunder, tersier. Tersier ini adalah posisinya hasil campuran dari sekunder dengan sekunder. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Tetapi ini yang sering banyak digunakan. Mari kita lanjutkan ke paduan warna atau perpaduan warna. Perpaduan warna yang pertama adalah perpaduan warna analog atau warna analogus. Perpaduan warna analogus adalah perpaduan warna-warna yang saling berdekatan atau bersebelahan di dalam lingkaran warna tadi. Sebagai contoh, antara warna yang di dalam lingkaran warna tadi saling bersebelahan, tidak berseberangan. Nah, kita lihat nanti seperti apa dalam lingkaran warna. Nah, kita lihat di sini ada hijau, ini ada kuning, dan antara kuning dan hijau juga ada kuning, oranye. Maka kita bisa sebut beberapa warna ini adalah warna yang saling bersebelahan, ya, atau disebut warna analog. Nah, ini dari sini sampai ke sini, hijau, kuning, kuning, hijau, kuning, oranye, oranye, ini adalah bersebelahan. Dan berikutnya antara merah sampai ke ungu merah juga, kalau kita menggunakan warna-warna yang bersebelahan ini, maka kita menggunakan warna analogus namanya, ya. Maka di sini analogusnya antara merah, merah oranye, merah purple atau merah ungu, ungu biru, ya. Di sini antara ini dengan ini adalah bersebelahan. Ini namanya adalah warna yang analogus. Atau kalau kita menggunakan warna-warna yang bersebelahan ini disebut perpaduan warna analogus. Dan yang ketiga, ya. Nah, ke tersier biru, ya, atau biru hijau, ya. Di sini warna tersiernya bersebelahan, ya, antara abu-abu biru, antara biru hijau, hijau kuning, ya, hijau kuning muda, ya. Ini analog, ya. Jadi di sini ada tanda panah yang sama, itu adalah bersebelahan atau sama sifatnya, berarti analognya. Ini analognya, ini, ya. Ini juga analognya. Ini analognya, ya. Warna-warna analogus, maka ambillah warna-warna yang bersebelahan ini atau berdampingan ini. Begitu. Kita lanjutkan. Teman-teman dan Ananda sekalian, perlu diingat perpaduan warna analogus ini efeknya, kesannya adalah harmoni atau serasi, ya, serasi, ya, selaras, sehingga kesannya tenang, ya, nyaman, damai, ya, karena warna-warnanya saling berdampingan, saling menyatu, ya,
tidak saling mengalahkan, tidak saling menonjolkan diri warna-warnanya, tapi saling menyatu, ada kesatuan warna. Ya. Ya. Yang kedua, perpaduan warna komplementer. Perpaduan warna komplementer adalah perpaduan warna yang saling berseberangan atau berlawanan di dalam posisi lingkaran warna. Nebrang tengah-tengah, ya. Itu namanya berseberangan. Disebut dengan istilah komplementer atau komplement. Nah, kita lihat di dalam posisi lingkaran warna. Maka kita bisa melihat di sini ada merah, ada hijau, ada ungu. Komplemennya, berseberangannya tadi hijau, merah, vermilion ini berseberangan. Warna komplementernya adalah hijau, kuning. Ya, sekarang ungu berseberangan. Yang berseberangannya adalah kuning. Ya, ini komplement kuning. Merah komplementernya hijau atau kehijauan. Ya, jadi warna-warna yang ada nada hijaunya itu komplemennya merah, ya, berseberangan. Jadi dalam lingkaran warna ini adalah berseberangan. Nah, oranye berseberangan dengan warna biru, ya. Dan ini juga komplementer begitu, ya. Ini komplementer juga. Nah, sekali lagi kita melihat posisi komplement ini adalah berseberangan melewati titik tengah di dalam lingkaran warna, ya. Dan jangan lupa kalau kita menggunakan warna-warna yang berseberangan ini di dalam sebuah komposisi, desain, di dalam karya, lukis, atau desain, apa saja, maka disebut menggunakan perpaduan warna komplement. Begitu. Nah, kesan warna komplementer itu adalah kontras. Maka, kalau kita menggunakan paduan warna-warna kontras ini, maka kesannya itu adalah ramai, tidak tenang, ya, saling mengalahkan, ya, karena warna-warna ini akan saling menonjolkan diri, ya. Kenapa? Karena dengan induk warna yang berbeda, ya. Ini ada merah, di sini induknya hijau. Ini kuning, ini induknya hijau biru, hijau merah, biru merah, ya, biru merah, ya. Oh, ini induknya, ya. Biasanya ini kelas-kelas anak TK itu warnanya rame gitu ya. Nah, itu biar ceria, meriah gitu kan. Nah, kalau kita udah dewasa atau udah SLA, ya, anak SMA, itu kalian itu ananda semua itu sudah tidak perlu menggunakan warna-warna atau menghias ruangan kelasnya dengan warna-warna rame seperti anak TK. Ya sudah lewat gitu. Maka pergunakan warna-warna yang Anda pilih, yaitu harmonis, ya, yaitu warna-warna analogus tadi, sehingga apa namanya, menunjukkan warna yang tenang. Berikutnya, warna-warna ini bisa kita gunakan di dalam membuat aksentuasi atau penekanan, ya. Misalkan kalau kita punya rumah atau bangunan atau villa misalkan di daerah dingin, di daerah ketinggian itu dingin, misalkan kalau di Majalengka itu di Panyaweyan, ya, itu daerah dingin, maka saran saya catlah dengan warna-warna yang hangat, yang panas, ya, sehingga akan kelihatan hangat begitu. Jangan dicat dengan warna yang dingin, ya. Yaitu dengan warna-warna kontras biar ramai, biar kesannya meriah gitu kan. Dan dari kejauhan juga tampak gitu dari jauh begitu. Nah, kalau dicat dengan warna dingin, ya, itu maka akan tambah dingin kesannya karena di sana udaranya sudah dingin. Kecuali daerah panas, ya, catlah warna-warna bangunan itu dengan warna yang dingin, itu dengan warna-warna analog supaya kesannya dingin dan tenang begitu. Itu saran saja, ya. Berikutnya yang ketiga adalah perpaduan warna gradasi. Adalah perpaduan warna dengan menurunkan atau menaikkan intensitas salah satu warnanya. Ada satu warna, ya, atau dua warna itu dipadukan, tetapi dengan catatan salah satu warnanya itu diturunkan intensitasnya, ya, boleh dimudahkan, ya, atau boleh dituakan, ya. Kalau dimudahkan ditambah cahayanya berarti dinaikkan intensitasnya, kalau dituakan berarti diturunkan intensitasnya, ya, digelapkan, ya. Itu adalah warna gradasi. Sebagai contoh akan kita lihat di sini warna gradasi ini, contohnya adalah warna gradasi monokromatik.
Mono pengertiannya adalah tunggal. Kroma itu nada, kromatik itu jadi satu nada ya, satu nada, satu warna ya gitu kan. Jadi di sini hanya satu warna dasar yaitu biru ya. Maka kita tambah ya, kita tambahkan atau ditambahkan putih atau ditambahkan hitam, jadi tambah putih terang atau tambahkan hitam, jadi tambah menjadi gelap, jadi gradasi. Nah, di sini tambah putih, jadi biru muda, semakin muda, tambah muda lagi, jadi muda lagi, ya, jadi muda lagi. Nah, ini dasarnya adalah mono, ya, mono ini ya dasarnya hanya biru saja. Jadi campur dengan putih lebih, ya, agak muda, sampai putihnya lebih banyak, lebih terang lagi, putih lebih banyak. Ya, ini ada dengan menaikkan intensitas cahayanya, jadi semakin terang. Ya. Ini adalah gradasi monokromatik. Dasarnya mono itu tunggal, yaitu biru saja di sini. Boleh merah, boleh apa namanya ungu, kuning dan sebagainya. Itu adalah monokrom. Ya, jadi satu warna saja. Ya. Yang kedua yaitu gradasi warna polikromatik. Poli di sini artinya adalah banyak warna. Ya, banyak warna dasar, yaitu lebih dari satu warna, jadi dua warna atau lebih begitu. Nah, kita lihat contohnya adalah di sini ada warna hijau ya. Nah, yang kedua, nah hijau ini kenapa masuk polikromatik? Karena hijau dasarnya adalah biru dengan kuning ya. Ini tambah putih lagi, tambah terang lagi, tambah terang ya, tambah terang, jadi semakin terang. Nah, di situ adalah ada hijau, kekuningan, dari sini ada biru ya. Ini semakin dari hijau ke kuningan, hijau dan ke biru. Nah, di sini ada dua warna dasar ya. Ada dua warna dasar, yaitu biru dan hijau ya. Nah, itu sudah termasuk gradasi polikromatik. Teman-teman dan anak-anak semuanya, kita cukupkan sampai di sini karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.